Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih karena kalian telah mendengarkan cerita ini. Bagaimana kabar pernikahan kalian? Semoga semua baik-baik saja. Cukup aku yang mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Jangan sampai kalian mengalami hal yang sama seperti yang aku alami. Namaku Irap. Dahulu aku memiliki seorang sahabat yang selalu hadir di saat suka dan duka. Namun kini sahabatku sangat membenciku karena kesalahan besar yang pernah aku lakukan. Aku tak tahu setan apa yang telah merasuki pikiranku hingga tega merusak rumah tangga sahabatku. Dan aku pun tak tahu apakah sahabatku mau memaafkanku setelah kesalahan besar yang pernah aku lakukan. Jika kalian memiliki sahabat seperti aku, apakah kalian masih bisa memaafkan kesalahanku? Tapi yang jelas hari ini, aku telah menerima karma atas kesalahan yang pernah aku lakukan kepada sahabat terbaik. Dahulu sahabatku memiliki seorang istri yang telah dikaruniai seorang anak dari pernikahan mereka. Semenjak masih duduk di bangku kuliah, aku telah menaruh hati kepada seorang wanita. Namun belum sempat kukatakan, sebab dia telah dipinang oleh seorang lelaki yang tidak lain adalah sahabat. Melihat hal itu, aku pun memilih untuk mundur agar tidak menjadi perusak dalam hubungan mereka. Tetapi entah mengapa, saat melihat kemesraan mereka berdua, hatiku merasa sakit, seolah ada yang telah hilang dari hatiku. Hingga suatu ketika, mereka telah melangsungkan pernikahan. Aku pun turut hadir dalam resepsi pernikahan itu. Tapi entah mengapa, perasaan cemburu masih saja menyelimuti hatiku. Di dalam resepsi itu, di saat semua teman-teman dengan bahagia menyampaikan ucapan selamat untuk pernikahan mereka, mungkin akulah satu-satunya orang yang tidak memberikan ucapan selamat atas pernikahan mereka. Sebab mulutku terasa berat untuk mengucapkan kalimat itu. Mulutku terasa kaku, hatiku merasa sakit saat melihat kemesraan mereka di malam resepsi itu. Untuk menghilangkan rasa suka terhadap istri sahabatku, aku putuskan untuk tidak bertemu mereka lagi, agar secara bertahap aku bisa menghilangkan rasa itu. Setelah itu, aku berpamitan kepada sahabatku untuk bekerja di luar daerah, agar aku bisa jauh dari kehidupan mereka. Setelah 3 tahun aku bekerja di luar daerah, aku pun memutuskan untuk kembali ke kampung halaman dengan harapan mendapatkan pekerjaan tetap di sana. Setibanya di kampung, aku pun langsung menuju rumah sahabatku. Saat sahabatku melihat kehadiranku, dia langsung bergegas memelukku. Namun entah mengapa, saat melihat tatapan dan senyuman manis yang diberikan oleh istrinya, membuat perasaan itu tumbuh lagi. Bahkan saat istrinya mencium tanganku, membuat hatiku terasa berbunga-bunga. Ingin rasanya ku gantikan posisi sahabatku. Setelah 2 minggu, aku pun mendapatkan pekerjaan. Dan ternyata perusahaan yang menerima aku bekerja adalah tempat kerja istri sahabatku. Saat istri sahabatku mengetahui bahwa kami bekerja di tempat yang sama, dia pun menawarkan untuk pergi dan pulang bersama. Setelah beberapa bulan, kami pun semakin dekat. Dan karena kedekatan itu, membuat aku tak mampu menahan gejolak perasaan yang kian membara.
Hingga suatu ketika, aku pun memberanikan diri untuk mengatakan perasaanku. Namun istri sahabatku menolak, sebab dia takut jika diketahui oleh suaminya. Mendengar penolakan itu membuat hatiku sakit. Namun aku tidak menyerah. Aku pun berusaha untuk memberikan semua hal yang terbaik agar mendapatkan simpatinya. Hingga tibalah saat yang kutunggu, di mana di antara mereka terjadi pertengkaran hebat yang membuat mereka harus pisah ranjang. Melihat kesempatan itu, aku pun memanfaatkan hal itu untuk mendapatkan hatinya. Hingga akhirnya ia pun menerimaku sebagai kekasih gelapnya. Hari demi hari berlalu, hubungan kami pun kian dekat, hingga terjadilah hubungan biologis di antara kami. Namun tak lama setelah itu, sahabatku datang dan mengajak istrinya untuk rujuk dan kembali ke rumah. Demi anaknya, ia pun mau rujuk kembali bersama suaminya. Namun hubungan gelap kami terus berlangsung, hingga akhirnya sahabatku menemukan kami sementara melakukan pertarungan ranjang. Dia marah sejadi-jadinya, hingga dia menceraikan istrinya dan hampir saja membunuhku. Setelah mereka resmi cerai, aku pun menikahi wanita itu. Selama dia menjadi istriku, dia selalu bersikap baik kepadaku. 2 tahun sudah umur pernikahan kami, namun mulai terasa badai menerpa. Suatu ketika entah mengapa, aku tertarik pada wanita lain yang berstatus istri orang, dan ternyata dia pun menyukaiku. Hingga akhirnya kami pun menjalani hubungan terlarang. Namun hubungan itu tidak bertahan lama, sebab suami wanita itu telah mengetahui hubungan kami. Bahkan parahnya lagi, aku mendapat luka di bagian perut disebabkan oleh tusukan belati milik suami selingkuhanku. Akibat luka tusukan itu, aku harus dirawat di rumah sakit, dan disitulah istriku mengetahui bahwa aku telah berselingkuh di belakangnya. Setelah aku keluar dari rumah sakit, aku tak mendapati istriku di rumah, melainkan sepucuk surat yang bertuliskan permintaan cerai. Hikmah dalam cerita ini, jangan pernah membangun sebuah hubungan di atas pondasi perselingkuhan, sebab hanya orang-orang setialah yang berhak mendapatkan ketulusan.